Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya. Bertemu lagi dengan saya Aulia Nur Mustaqiman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Introductions of Global Warming and Climate Change pada mata kuliah pertemuan pertama, pemanasan global dan perubahan iklim. Topik atau pertemuan pertama kali ini kita akan membahas perubahan sistem iklim. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, ada beberapa yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama adalah dalam mata kuliah ini, kemampuan yang diharapkan untuk adik-adik capai adalah sebagai berikut. Sesuai dengan capaian pembelajaran program studi teknik lingkungan, di dalam mata kuliah ini adik-adik akan dituntut untuk mampu dalam sebagai berikut CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Kemudian, di mata kuliah ini, terutama di mata kuliah ini terdapat pencapaian 1 dan pencapaian 2. CPMK, capaian mata kuliah 1 dan capaian mata kuliah 2. Yang mana capaian mata kuliah 1 itu mendukung CPL program studi teknik lingkungan nomor 2. Sedangkan CPMK 2, capaian mata kuliah 2, itu mendukung atau mensupport capaian program studi, capaian pembelajaran program studi nomor 3 dan nomor 4. Nah, untuk lebih detailnya adik-adik bisa download RPS pada link sebagai berikut. Ya, dalam mata kuliah ini adik-adik akan mempelajari apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, kemudian pemanasan global tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim, kemudian upaya pencegahannya, dampak lingkungannya, kemudian resiko bencananya, dan seterusnya. Oke. Ini ada beberapa daftar pustaka atau reference yang kami rujuk. Kami tim dosen pemanasan global dan perubahan iklim citasi atau rujuk. Adik-adik bisa mencarinya sendiri. Ada 4 ya. Dan di atas adalah materi pembelajaran. Yang mana di dalamnya ada konsep kebijakan, hidrologi, jenis-jenis perencanaan drainase, hidrolika, konsep drainase, dan seterusnya. Oke, sistem pembelajarannya adalah tatap muka kuliah 100 menit, yang mana setiap kali pertemuan bobotnya adalah 5%. Ya, di situ saya akan menjelaskan secara ringkas ya dan singkat sub CPMK yang ada di dalam setiap pertemuan. Dan adik-adik tidak perlu menunggu saya selesai kuliah baru bertanya. Jika misalkan di tengah-tengah perkuliahan adik-adik ingin bertanya, silahkan langsung tunjuk tangan. Seperti itu. Saya akan berusaha untuk menjawab sebisanya. Kemudian sistem penugasannya pada pertemuan kelima atau pertemuan ke-6, adik-adik harus mengumpulkan minimal 3 jurnal ilmiah berbahasa Inggris yang bereputasi internasional dan 2 artikel valid dalam bahasa Inggris. Ya, ini sistem penilaiannya UTS 35%, UAS 40%, tugas 25%. Jangan lupa, tugas 25% lumayan untuk menambah skor adik-adik, skor akhir adik-adik. Ya, CPMK 1 bobotnya ada di UTS, kemudian CPMK 2 bobotnya ada di UAS. Ya, seperti itu. Kemudian tugas nanti fokus ke CPMK 2. Ya, untuk distribusi bobot CPMK 1 sebagai berikut, mendukung CPL 2, sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Kemudian CPMK 2 50-50 terhadap CPL 3 dan CPL 4. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa melihat, download dan melihat langsung, membaca langsung di RPS, pemanasan global dan perubahan. Ya, kita masuk ke materi. Oke. Global warming selalu ada hubungannya, selalu ada
hubungan timbal balik dengan perubahan iklim. Tidak bisa dipisahkan. Karena perubahan iklim itu adalah dampak dari global warming atau pemanasan global. Tidak mungkin ada perubahan iklim kalau tidak terjadi global warming. Dan global warming sendiri itu faktor utamanya ada dua. Ya, faktor utamanya ada dua. Human activity, eruptions, and others. Salah satu others ini adalah supernova atau faktor eksternal yang tidak bisa kita cegah. Ya. Nah, human activities adalah faktor yang bisa kita kontrol. Faktor yang banyak negara atau dunia fokus di sini. Ya, karena ini yang bisa kita kontrol, ini yang bisa kita kendalikan, dan faktor ini adalah faktor utama yang aktif berkontribusi menyebabkan pemanasan global. Adik-adik perlu ingat ya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh global warming. Global warming disebabkan oleh efek gas rumah kaca atau istilah bahasa Inggrisnya adalah the greenhouse gases. Yang mana greenhouse gases ini meliputi, coba lihat di gambar kanan bawah, metan, N2O, karbon dioksida, ozon, CFC, carbon monoxide, and sulfur dioxide. Nah, the greenhouse gases ini diemisikan atau disebabkan oleh banyak hal. Ada deforestation, ada pemakaian chemical CFC, baik di parfum, di kulkas, ya, di AC dan seterusnya. Kemudian pemakaian kendaraan bermotor ini jadi fokus utama atau faktor penting dalam peningkatan efek gas rumah kaca. Kemudian emisi industri, ya. Nah, di grafik sebelah kiri itu grafik yang menunjukkan tren NOx, CO, SO2, NH3, black carbon, dan OC. Adik-adik bisa lihat. Rata-rata, in overall, ya, semuanya meningkat. Semuanya meningkat, walaupun tidak signifikan. Tapi ada juga beberapa yang tidak, yang trennya menurun secara perlahan seperti SO2 dan karbon monoksida. Adik-adik bisa lihat bahwa aspek pertanian adalah penyebab utama dalam penyebaran emisi amonia. Kemudian untuk karbon monoksida, coba lihat, road transportation adalah faktor penentu dalam penyebaran CO, dalam penyebaran karbon monoksida. Begitu juga dengan, coba lihat, selain road transportation, ada residential juga punya peran utama. Kapal juga penyebab amonia terbesar, sampah ya, penyebab amonia terbesar. Kemudian ada juga nih biru muda ini, residensial penyebab SO2, NOx, coba adik-adik lihat NOx. Pemakaian energi, international shipping punya kontribusi besar dalam peningkatan emisi NOx. Kemudian yang pink ini agriculture juga salah satu penyebab peningkatan VOC. Kemudian untuk black carbon ada road transportation dan seterusnya. Adik-adik bisa lihat sini. Dan secara garis besar, ya, tren-tren tersebut ini semua disebut dengan emisi inventory atau inventarisasi dari emisi, yang mana dimodelkan oleh beberapa metode, ya, oleh beberapa sumber, salah satunya CEDS, Hosley, Edgar, Eclipse, dan seterusnya. Ya, adik-adik bisa memilih salah satu dari 4 tipe tren ini. Ya, jangan semuanya, kalau semuanya nanti bingung. Ya, karena semuanya punya metode masing-masing. Adik-adik tinggal pilih mau yang mana. Oke, ini adalah faktor human activities yang mempengaruhi
peningkatan efek gas rumah kaca, yang mana gas efek rumah kaca ini akan meningkatkan global warming. Yang mana global warming nantinya akan menyebabkan perubahan iklim. Seperti itu. Nah, secara eksternal, tadi kan internal tuh. Secara eksternal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Salah satunya adalah aktivitas erupsi gunung berapi. Adik-adik bisa lihat sebagai berikut bahwa aktivitas erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan es, debu, atau partikel, tapi juga mengeluarkan SO2. Yang mana SO2 itu akan teremisikan ke stratosfer. Stratosfer ini adalah lapisan yang mana di situ terakumulasi layar aerosol. Nah, penumpukan SO2 pada lapisan layar aerosol itu akan meningkatkan temperatur ya yang ada di stratosfer, sehingga besar kemungkinan dapat mempengaruhi atau meningkatnya global warming seperti itu ya. Sedangkan kita sendiri, kita berada di lapisan troposfer. Ya. Adik-adik bisa lihat SO2 di industri juga naik ke stratosfer. Biomass burning, deforestation, atau marine juga naik ke stratosfer. Apabila erupsi gunung berapi ini terjadi, maka erupsi gunung berapi ini adalah bisa menjadi penyebab utama atau faktor kontributor utama dalam peningkatan SO2 di aerosol layer, yang menyebabkan bumi menjadi greenhouse gases semakin meningkat dan bumi semakin panas. Seperti itu. Ini ada beberapa data historical ya dari erupsi gunung berapi yang terjadi di dunia. Dia bisa lihat. Seperti itu. Dari figur ini adik-adik bisa mengestimasi mana yang punya kontribusi besar dalam penyebaran emisi SO2 yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Nah, ini yang saya jelaskan barusan. Ini salah satu contoh ya, sebelah kiri terjadi di Indonesia, di negara kita, yaitu erupsi yang menyebabkan ledakan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu tidak sendirian, ada Rakata, ada Danan, dan ada gunung perbuatan. Kemudian setelah meledak, mereka hancur ya, kemudian muncul gunung baru yang bernama Anak Krakatau. Nah, explosions ini menjadi kontributor SO2 utama dalam beberapa era terakhir. Ya. Adik-adik bisa lihat di sebelah kanan. Ya, di sini adalah tabel waktu tinggal resident times dari aerosol atau debu vulkan. Kalau misalkan debu vulkaniknya tadi sampai hingga mesosfer, maka waktu tinggalnya bisa sampai 5-10 tahun. Tapi jika erupsinya hanya di lapisan troposfer, maka waktu tinggal dari aerosol tadi hanya sekitar 2 minggu, paling lama. Oke, ini ada beberapa ilustrasi dari letusan gunung berapi. Oke, ini adalah beberapa model ya, beberapa ilustrasi dari mengapa erupsi gunung berapi itu menjadi salah satu kontribusi utama selain human activities terhadap peningkatan efek gas rumah kaca. Ya, karena erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan SO2, tapi juga CO2 dan yang lain-lain. Sehingga panas matahari yang turun ke bumi tidak bisa dipantulkan kembali secara sempurna. Ya, tidak bisa dipantulkan kembali secara sempurna. Ada bisa melihat di bawah ini. Ya, di sini di lapisan stratosfer terjadi net heating atau pemanasan yang peningkatan temperatur dari sebelumnya. Kemudian adik-adik bisa lihat di bawahnya terjadi net cooling, ya, atau penurunan temperatur dari sebelumnya. Nah, selain gunung berapi yang ada di permukaan bumi, ternyata di dasar laut juga bisa menjadi kontributor
lainnya dalam peningkatan efek gas rumah kaca. Coba lihat, adik-adik, erupsi terjadi di dasar laut. Kemudian level CO2 meningkat. Ya. Beberapa efek dari peningkatan CO2, salah satunya adalah pH berkurang. Kemudian temperatur meningkat. Ya. Kemudian terjadi acidification pada permukaan air laut. Pada permukaan atau pertengahan air laut. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini baru secara kimiawi, belum secara biologi, yang dapat mempengaruhi kelangsungan atau keberlanjutan hewan di permukaan laut atau di dasar laut. Termasuk di dalamnya adalah ikan-ikan. Nah, ini adalah normal kondisi. Jika tidak ada pemanasan global atau tidak ada efek gas rumah kaca, maka matahari, sinar UVA, DC langsung diteruskan ke permukaan. Namun jika ada global warming, jika ada efek gas rumah kaca atau depleted ozone layer, maka yang disebabkan oleh CFC, ya, klorin, berbasis klorin, maka sinar UVC ya tidak bisa tembus ke permukaan bumi. UVB dan UVA masih bisa tembus ke permukaan bumi walaupun tidak sempurna. Jika global warming disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi, maka adik-adik bisa lihat UVA, UVB juga tetap bisa masuk ke permukaan bumi secara tidak sempurna. UVB-nya, UVC tidak dapat. UVC tidak dapat. UVC tidak dapat. Nah, global cooling terjadi di atas lapisan layer ozon. Ya. Namun global warming tetap terjadi di bawah lapisan ozon atau dipantulkan ke permukaan bumi. Ya. Hal ini disebabkan oleh terakumulasinya klorin dan bromin serta sulfur dioksida di lapisan ozon yang menyebabkan peningkatan temperatur ya di stratosfer atau di ozon layer. Ini adalah beberapa bukti atau beberapa media yang mempublikasikan bahwa sudah terjadi dampak dari pemanasan global. Salah satunya adalah cairan dari sea ice yang ada di Arktik sekarang, ya. Dan ternyata pengenceran atau pencairan dari es samudera Arktik ini tidak hanya disebabkan oleh efek gas rumah kaca, tapi juga polusi-polusi yang sebenarnya polusi-polusi yang lain itu juga menyebabkan peningkatan efek rumah kaca. Ya, media ini Guardians ini tidak secara langsung mengatakan bahwa efek gas rumah kaca dapat menyebabkan pencairan es samudera Arktik, tapi dia menyebutkan dari polusi. Polusi ini ya polusi efek gas rumah kaca, ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah supernova explosion, yang mana bintang itu punya umur. Ya, bintang itu punya umur, dan suatu saat jika bintang itu umurnya sudah habis, maka bintang tersebut akan meledak. Ledakan dari bintang ini akan menyebarkan gelombang atau gelombang gamma, yang mana gelombang gamma ini akan merusak lapisan ozon kita. Ya, ketika lapisan ozon kita rusak, maka sinar matahari yang masuk akan lebih besar daripada sebelumnya, sehingga permukaan bumi kita lebih panas, stratosfer kita lebih hangat, ya, temperaturnya lebih tinggi dari sebelumnya, ya, sehingga tidak hanya efek gas rumah kaca, tapi juga kerusakan ozon. Sebenarnya kerusakan ozon juga disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Itu menyebabkan temperatur tinggi pada lapisan stratosfer. Ini beberapa contoh ledakan supernova. Oke, demikian. Sekian dan terima kasih. Apabila adik-adik ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau adik-adik ingin bertanya atau kurang jelas, bisa langsung di tengah-tengah bisa tunjuk tangan.
Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat selalu.